Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia. Dan kali ini bersama saya Fianda Ramatika sebagai pembawa acara, dan kita akan membahas seputar brevet A, B, dan juga C di Cipta Sarana Cendekia bersama narasumber saya yang sangat luar biasa. Yuk langsung aja kita kenalan bersama narasumber saya. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zamzami. Saya dari D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Oke, panggilannya Mas Iqbal ya? Betul. Oke, Mas Iqbal gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sepertinya ini semakin sibuk ya setelah selesai magang dan juga ikut brevet. Betul sekali. Oke, kesibukannya ngapain Mas sekarang? Itu sih lebih ke ngelola kafe sama ya apply ke beberapa perusahaan. Oke, alhamdulillah. Nah, ini Mas Iqbal ini salah satu peserta brevet A, B, dan C di Cipta Sarana Cendekia, dan juga karena salah satu fasilitas brevet ABC di CSC itu adalah kesempatan untuk internship atau magang di KKP dan juga KAP yang bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia, maka Mas Iqbal ini adalah salah satunya teman-teman ya. Dan kebetulan alhamdulillah Mas Iqbal ada waktu untuk nemenin saya di sini ya untuk ngasih informasi ke teman-teman semuanya yang memang membutuhkan sekali informasi terkait brevet pajak ABC di Cipta Sarana Cendekia tentunya. Oke, kita langsung aja nih. Mas Iqbal, ngomong-ngomong soal brevet, pastikan sebelum memutuskan untuk ikut di Cipta, ini ya, apa namanya, nyari tahu dulu brevet itu apa. Tapi sebenarnya di kampus pun itu memang dianjurkan ya Mas ya untuk mengikuti brevet gitu? Iya, dianjurkan sebenarnya. Oke. Berhubung kemarin COVID, jadi dikasih pilihan bebas lah, mau milih di mana. Oke. Nah, ngomong-ngomong untuk pilihannya nih, pastikan ya namanya juga ini ya, pengen yang terbaik untuk diri sendiri. Betul ya. Jadi sekali. kan harus apa namanya, harus cari-cari nih kira-kira brevet mana yang paling cocok untuk kita. Nah, Mas Iqbal sendiri kenapa memutuskan untuk pilih brevet di CSC gitu? Yang pertama sih karena itu sih rekomendasi dari teman-teman. Yang pertama, yang kedua juga kata teman-teman itu variasi soalnya itu bervariasi. Jadi nggak hanya melulu tentang ya yang umum di masyarakat sih. Jadi juga ada variasi yang berkaitan dengan perpajakan. Lalu yang ketiga, harganya relatif lebih terjangkau sih dibanding yang lain. Itu sih yang jadi pertimbangan. Oke, nah memang ini ya Mas ya, perlu kita cari-cari tahu dulu ya untuk gimana sih kita menentukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan ini informasi juga buat teman-teman ya. Tadi sudah disampaikan sama Mas Iqbal kalau memang studi kasus yang kita sampaikan ke peserta brevet itu beragam ya Mas ya. Beragam sekali. Gak hanya gambaran-gambaran umum aja, tapi karena memang instruktur kita itu juga dari ini ya, backgroundnya konsultan pajak ya kebanyakan ya Mas ya. Iya. Oke, nah itu juga sangat membantu teman-teman semuanya untuk menambah bekal teman-teman nanti kalau misalkan sudah mulai masuk di dunia industri sebagai konsultan pajak ataupun sebagai karyawan di bidang akuntansi dan juga perpajakan. Oke, nah teman-teman semuanya, kita lanjutkan nih. Jadi kan brevet ini kan juga salah satu ini ya Mas ya, apa namanya, program yang bisa untuk meningkatkan skill dan juga pengetahuan kita nih. Nah, menurut Mas Iqbal sendiri, seberapa penting sih teman-teman di sana tuh harus ikut brevet gitu? Menurut saya sangat penting sekali malah. Malah harus itu. Kalau untuk teman-teman yang ada di bidang akuntansi dan perpajakan. Yang pertama itu ya untuk memperluas ilmu pengetahuan sih. Yang kedua ya menambah pengalaman juga. Terus yang ketiga, ini yang paling penting karena di perusahaan sekarang tuh lebih membutuhkan seorang karyawan yang memiliki sertifikat brevet. Itu malah jadi sebuah keharusan di beberapa perusahaan. Nah, itu makanya sangat penting untuk kita ikut di brevet gitu. Oke, nih teman-teman yang belum tahu ya, ternyata banyak perusahaan dan memang mayoritas perusahaan yang membutuhkan karyawan di bidang akuntansi dan pajak itu mengutamakan dan mengharuskan ini ya, orang yang rekrut orang yang ikut rekrutmen di situ tuh untuk ini punya sertifikat brevet, dan memang penting sekali ya Mas ya. Penting. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi kan disampaikan kalau misalkan kita sebagai mahasiswa nih misalkan di jurusan akuntansi maupun pajak itu memang sangat penting untuk mengikuti brevet karena ada beberapa ketentuan dari perusahaan. Nah, kalau misalkan
kita sendiri nih Mas, dari mahasiswa selain akuntansi dan pajak, kemudian mungkin kita dari karyawan umum nih ya, misalkan bukan dari bidang akuntansi dan pajak, bisa nggak sih Mas kalau ikut brevet gitu? Bisa aja sih, kebetulan di kelas saya itu juga ada beberapa malah yang dari selain akuntansi. Ya alasan mereka tuh karena ingin tertarik dengan pajak sih lebih tepatnya. Dan juga kan setiap pribadi kan juga dikenakan pajak. Iya, betul-betul. Penghasilan pribadi, lalu kita belanja di supermarket itu pun juga dikenakan pajak sebetulnya. Oke. Dan karena itu ya, jadi penting buat diri sendiri sebagai wajib pajak itu untuk paham dan juga tahu pajak-pajak di Indonesia itu apa aja, begitu. Oke, nah sesuai dengan ini ya, sistem penghitungan pajak di Indonesia itu sekarang sudah mandiri ya Mas ya, jadi kita hitung sendiri pajak kita dan juga nanti harus disetorkan berapa kurang bayarnya dan juga jangan lupa lapor. Nah kebetulan kemarin tuh tanggal 31 Maret ya Mas ya, batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Ayo teman-teman udah pada lapor atau belum? Kalau Mas Iqbal sendiri udah lapor atau belum? Sudah dong. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan nih. Berarti kan karena memang bukan alasan kita dari bidang akuntansi dan pajak aja yang harus tahu atau belajar seputar pajak melalui brevet ini. Semua teman-teman ya yang ada di bidang selain akuntansi dan pajak itu punya kesempatan yang sama untuk belajar brevet A, B, dan C, dan terutama di Cipta Saran Cendekia ini ya Mas ya. Karena instruktur kita juga benar-benar sangat membantu dan juga merangkul teman-teman semuanya untuk lebih paham pajak. Oke, nah tadi kan di awal sudah saya spill nih Mas, kalau brevet di Cipta itu kan salah satu fasilitasnya adalah memberikan kesempatan peserta untuk internship atau magang di KKP dan juga KAP yang kerjasama sama Cipta nih. Betul. Nah kalau Mas Iqbal sendiri ikut nggak atau ngambil kesempatan itu nggak kemarin? Ngambil dong. Oke, mantap nih. Nah ini sambil kita bahas brevetnya, kita juga pengen tahu nih ya, kemarin seputar magangnya gimana. Nah kenapa alasan Mas Iqbal sendiri kalau ikut brevet kan pasti waktunya juga harus di ini ya, harus di spare juga buat brevet sendiri. Terus tambah magang, apa nggak pusing Mas kemarin? Awal-awal pusing sih, soalnya kan pagi sampai sore kan magang, sorenya sampai malam itu brevet. Jadi sudah ditambah pekerjaan di magang, juga di brevet waktu itu workshop juga kan, itu juga menguras otak sebenarnya. Oke, tapi karena emang udah ini ya, udah sudah konsekuensi dari awal ya. Oke, tapi sampai setelah menjalani itu semua, kira-kira menurut Mas sendiri perjuangannya sia-sia nggak sih? Enggak sih, nggak sia-sia. Oke, nah berarti ini bisa dong direkomendasikan ke teman-teman. Banyak nih Mas yang curhat ke saya nih, waduh Mbak ini saya ikut brevet terus tambah magang nih, wah tambah pusing lagi ya kalau misalkan nggak bisa ngatur waktu. Kalau Mas Iqbal sendiri kemarin ngatur waktunya caranya gimana tuh? Ini sih awal-awal kan ya tadi saya bilang sempat pusing, sempat capek. Nah itu mungkin seminggu pertama, mungkin setelah seminggu kedua atau minggu kedua tuh sudah mulai terbiasa kan. Kalau udah terbiasa ya kita bisa ngatur waktu sendiri lah. Jadi semisal kalau selesai magang, selesai brevet, ya langsung istirahat, gak usah kemana-mana. Jadi ya pandai mengatur waktu sendiri sih. Oke, nah itu dia teman-teman ya tips dari Mas Iqbal. Ya intinya kita bisa mengatur waktu dan juga ini ya penyesuaiannya aja yang kita ini ya Mas ya, yang kita perhatikan di awal-awal. Jadi jangan langsung jangan langsung patah semangat untuk gak bisa ngatur. Nah teman-teman semuanya, menarik ya, karena di sini Mas Iqbal juga ngambil salah satu kesempatan untuk magang juga. Dan ini Mas, alasan Mas Iqbal sendiri kenapa memilih untuk sambil magang? Karena kan udah tahu kan konsekuensinya dari awal, pasti susah ngatur waktunya, capek dan lain-lain. Itu sih alasan yang pertama tuh ingin menambah pengalaman aja. Terus juga ilmu juga kan, kembali ke tadi kalau di KKP kan bervariasi kasusnya. Jadi banyak klien dari berbagai perusahaan. Nah itu juga ada banyak sih perlakuannya. Jadi setelah magang juga
kita dapat ilmu yang banyak dan juga Oke. pengalaman yang berharga. Iya, karena memang ini ya Mas ya, kita dikasih kesempatan emas nih ya. Kan sayang sekali kalau nggak kita Betul. ambil pada saat itu juga, karena ya saling melengkapi aja nih, kita belajarnya lewat brevet, kita penerapannya lewat magang itu tadi, apalagi magangnya di kantor konsultan pajak langsung. Oke, nah teman-teman semuanya yang tertarik untuk bergabung bersama kami di Brevet ABC Cipta Sarana Cendekia dan juga ikut jejaknya Mas Iqbal nih, langsung ngambil kesempatan magangnya juga. Nih, ada di description box untuk kontak person kami di program Brevet ABC. Nah, teman-teman kita lanjutkan, karena masih banyak sekali yang saya kepoin dari Mas Iqbal ini ya. Kemarin gimana brevetnya? Nah, bisa diceritain nggak sih Mas? Kan sudah memilih brevet di Cipta, terus kemudian konsekuensi nih, saya brevet sama ikut magang. Kalau proses brevetnya sendiri kemarin gimana Mas? Apakah banyak materi yang disampaikan, terus kemudian bisa diterapkan di program magangnya gitu? Untuk brevetnya sendiri ya itu kan berlangsung kurang lebih 3 bulan. Lah untuk 2 bulan pertama itu materi tentang semisal ada KUP, ada UU perpajakan yang terkini ya kan, juga setiap Update tahun kan ada update itu tentang UU perpajakan. nggak nunggu setiap tahun Mas, kadang belum ada setahun juga udah berubah lagi aturannya. Nah itu yang bikin penting untuk ikut brevet ya. Betul. Lalu juga ada PPH Potput, ada PPH 21, 22, 23. Lalu ada PPN BM, ada juga pajak daerah tuh. Kan setiap daerah juga berbeda-beda, tapi kan juga intinya sama. Iya. Tidak untuk daerah. Betul. Lalu ada PP1 dan juga banyak juga sih. Jadi nggak rugi kalau ikut brevet. Oke. Nah, karena ini ya Mas yang membedakan brevet di Cipta dan juga brevet di tempat lain. Tadi juga sempat Mas Iqbal menyampaikan nih waktu briefing ini, kalau di tempat lain kan biasanya brevetnya cuma sampai B doang tuh, A sama B. Di sini tuh sampai C teman-teman ya. Jadi satu paket ABC ditempuh selama 3 bulan ya kurang lebih ya Mas ya. Oke. Nah, kalau A itu adalah pajaknya orang pribadi ya Mas ya, Iya, kalau B pribadi. itu badan, dan yang C itu yang membedakan brevet kita dengan brevet yang lain itu adalah pajak internasional tentunya. Nah, kemarin kan sudah sempat diajar pajak internasional Mas, kira-kira gimana? Pusing nggak? Ya pusing sih, soalnya kan apa ya, di perkuliahan juga nggak diajarin. Oh, oke. Cuman ya sampai perusahaan aja, sampai apa? Badan. Oke. Betul. Tapi berarti alhamdulillah ya Mas ya, di sini jadi ada tambahan pengetahuan Iya, juga. betul. Ternyata pajak internasional ini juga perlu untuk kita pelajari ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan nih untuk program brevetnya seperti apa. Nah, kalau untuk instrukturnya sendiri nih Mas, biasanya tuh kalau saya ikut kelas tuh pasti saya lihat nih instrukturnya gimana. Kalau instrukturnya di Cipta sendiri untuk program brevetnya menurut Mas Iqbal gimana? Jujur ya. Iya, boleh jujur. Biasanya tuh kalau saya ikuti kelas itu, kalau instrukturnya kurang energik atau membosankan tuh saya ngantuk. Kebetulan waktu saya di brevet di sini tuh nggak ngantuk sama sekali. Justru serius, saya Mas? tertarik banget malah. Justru saya sangat aktif di kelas itu, terus juga karena instrukturnya muda-muda ya, jadi update terus tentang perpajakannya. Berbeda sama yang di kampus. Kampus kan mungkin sudah senior atau bagaimana. Di sini kan lebih muda, jadinya lebih update lah. Oke. Nah, alhamdulillah nih teman-teman ya udah disampaikan sama yang pernah ikut brevet sendiri bahwa instrukturnya di sini tuh memang muda-muda ya Mas ya, dan Betul. sangat produktif, dan juga kita memang kalau untuk peserta brevet selalu kita usahakan untuk memberikan update-update pajak terbaru sesuai dengan kondisi terkini begitu. Nah, tadi kan sudah kita bahas seputar instrukturnya. Nah, sekarang magangnya nih Mas. Oke. Kalau sebelum Mas Iqbal magang di KKP, pernah nggak magang di tempat yang lain? Pernah sih di perusahaan. Oke, nah berarti kan Mas Iqbal sendiri juga ini ya bisa memetakan dan juga menyampaikan nih bedanya gimana. Kalau di perusahaan kan pastinya pekerjaannya ya sesuai dengan bidang Betul. perusahaannya itu. Terus kalau di KKP tuh kerjaannya waktu magang tuh gimana Mas? Lebih bervariasi sih, karena kan kliennya di KKP kan juga beraneka ragam. Ada bidang kesehatan, juga ada bidang perbankan, juga ada bidang industri. Itu kan sangat bervariasi, yang juga
berbeda perlakuannya setiap perusahaan. Oke, perlakuan akuntansi dan juga pajaknya pasti beda-beda ya Mas ya. Oke, nah itu teman-teman ya, luar biasa sekali nih. Nah ini nih, banyak sekali mahasiswa tuh yang pastinya sebelum memutuskan untuk magang kan bingung tuh, Mas, saya magang di mana nih? Kan banyak sekali pilihannya. Nah, dari Mas Iqbal sendiri kan sudah pernah magang di perusahaan, pernah magang di KKP yang kantor konsultan pajak itu kan pekerjaan bebas tuh. Betul. Jadi bisa bekerja dengan banyak klien, tapi kalau perusahaan ini kan memang mengerjakan bidangnya sendiri. Nah, sebagai mahasiswa akuntansi juga nih, kira-kira dari pengalaman Mas Iqbal sendiri lebih merekomendasikan teman-teman kalau di awal-awal tuh pilih magang yang di perusahaan aja atau magang di KKP ataupun KAP gitu, Mas? Saran saya sih magang di KKP sama KAP dulu sih, soalnya kan kita sudah terbiasa untuk menghadapi berbagai perusahaan atau menganalisa berbagai perusahaan. Kiranya kita lebih mempunyai pengalaman ketika kita berada di perusahaan. Oke. Jadi ya menang pengalaman kalau bahasanya. Luar biasa tuh teman-teman ya. Tapi ya memang kita harus ambil kesempatan juga untuk magang di perusahaan. Betul. Ya Mas ya. Karena untuk menambah penerapan kita waktu magang-magang sebelumnya. Oke, nah kita balik lagi di brevet nih Mas. Kemarin kan sempat brevet sama magang tuh jadi satu waktunya ya. Nah, kira-kira apa yang disampaikan waktu brevet itu bermanfaat nggak sih untuk pekerjaannya Mas Iqbal waktu magang di KKP? Bermanfaat sekali sih, soalnya kan kita menerapkan apa yang kita pelajari di brevet itu. Jadi setidaknya kita bisa mengerjakan sendiri tanpa harus sering bertanya ke auditornya. Oke. Jadi ya punya nilai lebih lah dibanding yang lain. Oke, mungkin maksudnya ke konsultannya ya Mas. Betul, ya? Betul, ke auditor. Oke, ya nggak apa-apa tuh. Nah, berarti di kantor konsultan pajak sendiri bukan ini ya Mas ya, bukan disuruh untuk mengerjakan gitu aja ya, tapi tetap dibimbing dan juga diawasi tuh. Oke, nah teman-teman semuanya, berarti kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebelum ikut brevet di sini pernah ikut brevet di tempat lain atau belum Mas? Belum pernah. Belum ya. Nah berarti kan memang pure dari pengetahuan waktu di kampus ya. Betul. Kira-kira setelah mengikuti brevet ditambah magang itu sendiri, Mas Iqbal ada progres yang kelihatan banget nggak gitu? Kelihatan banget sih. Saya ambil contoh ya Mbak ya, satu. Misalnya di PP21 ini, selama saya belajar di kampus tuh pemahaman saya itu cuman PP21 itu cuman satu, hanya untuk pegawai tetap. Setelah saya brevet terus juga magang, ternyata juga ada untuk pegawai tenaga harian, kontrak, juga tenaga lepas seperti konsultan dan kawan-kawan itu juga berbeda perlakuannya. Saya baru tahu waktu brevet itu malah. Oke, itu ya teman-teman ya, tahu kan pentingnya brevet, apalagi brevetnya di Cipta Sarana Cendekia tuh, mantap. Oke, berarti sudah ini ya progresnya benar-benar kelihatan ya Mas ya, dan memang sangat membantu sekali apabila kita mengikuti program brevet pajak untuk menambah pengetahuan dan juga skill kita. Nah, kalau Mas Iqbal sendiri pasti kan punya tujuan ya tadi, selain diarahkan sama kampus untuk mengikuti program brevet, juga pasti ada tujuan yang lain. Nah, tujuan Mas Iqbal sendiri untuk ikut brevet terus ditambah ngambil kesempatan magang tuh sebenarnya apa Mas? Apakah biasanya nih anak-anak nih pasti pengen ini ya ke arah USKP, uji sertifikasi konsultan pajak. Kalau Mas Iqbal tuh masuk ke rombongan mereka nggak? Termasuk sih, soalnya awalnya kan nggak tahu sih saya tentang USKP itu apa, profesi konsultan pajak itu bagaimana. Setelah magang selama beberapa bulan itu, saya jadi tertarik untuk USKP karena ya di Indonesia sendiri kan konsultan pajak yang terdaftar kan cuma sedikit. Berbanding terbalik dengan jumlah WP-nya. Jadi ya itu sebuah peluang untuk pekerjaan.
Oke, Gitu. tuh teman-teman ya, udah disampaikan sama Mas Iqbal kalau peluang jadi konsultan pajak tuh sangat besar ya Mas ya Betul. sekarang ya, karena jumlah WP-nya tuh nggak sebanding sama jumlah konsultan pajak yang terdaftar. Oke, nah berarti di situ pasti ada konsultan pajak yang nggak terdaftar juga dong Mas. Nah, kalau menurut Mas Iqbal sendiri, misalkan nih teman-teman di sana juga punya usaha terus butuh konsultan pajak. Apa yang mendasari teman-teman harus memilih konsultan pajak yang terdaftar daripada konsultan pajak yang apa ya istilahnya belum terdaftar sama pemerintah gitu? Plat hitam ya istilahnya kalau Betul. ya itu sih kan kalau terdaftar kan juga melewati berbagai ujian-ujian. Betul. Otomatis kan juga sudah berkompeten. Jadinya ya lebih terjamin lah. Jadi Oke. lebih direkomendasikan untuk pakai yang terdaftar. Oke, tuh teman-teman ya. Nah, kalau Mas Iqbal sendiri, seberapa pengen jadi konsultan pajak atau jadi auditor tuh? Sebenarnya pengen, cuman untuk saat ini fokus menambah jam terbang dulu sih. Oh, Jadi biar ada pengalamannya lebih banyak. Jadi ketika menangani klien nggak bingung. Oke, tuh. Iya bener banget ya Mas ya, soalnya kan di konsultan pajak sendiri karena kita memang membantu banyak klien dari berbagai bidang, pasti butuh apa ya istilahnya pengalaman dan juga skill kita tergantung sama jam terbang kita juga. Betul. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah ini. Tadi kan Mas Iqbal sudah menyampaikan kalau kesibukannya sekarang sambil menunggu panggilan dan juga disibukkan sama usahanya sekarang ya Mas ya. Oke, bisa di-spill dong nama usahanya di mana, terus namanya apa biar teman-teman tuh yang ada di daerah sana pada ke kafenya Mas Iqbal ya. Untuk usahanya sih namanya Sudut Sawah ya. Karena lokasinya di dekat sawah. Tapi kalau sekarang jadinya tambak, soalnya kebetulan di daerah Lamongan. Monggo kalau mau mampir. Wih, nih anak-anak Lamongan nih. Iya. Kalau untuk bulan-bulan sekarang masih berupa tambak ikan. Kalau nanti bulan-bulan 5 sampai bulan 9 itu berupa sawah. Jadinya berubah. Seru ya berarti ya. Tapi memang peminatnya di Lamongan itu sudah mulai sudah mulai naik ya Mas ya. Kalau di Malang kan memang karena kotanya mahasiswa ya, tempatnya mahasiswa pasti butuh banget tempat-tempat untuk ngerjain tugas, nongkrong dan lain-lain. Nah di Lamongan sendiri peluangnya juga besar Mas. Sudah mulai tumbuh sih, karena kan di sana kan mayoritas pencarian warganya kan petani sama petambak. Lah kan juga mereka kan juga punya anak, ya seumuran saya lah. Itu juga mahasiswa kan. Jika pengen nugas atau bagaimana kan juga perlu tempat. Nah, itu tempat yang cozy, yang nyaman ya untuk betul. Lah itu kan juga sebuah peluang bagi saya. Tuh, semoga usahanya, kafenya tambah lancar ya Mas Iqbal ya, tambah rame tuh teman-teman yang di area Lamongan dan sekitarnya. Alamatnya di mana sih Mas? Di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Tuh ya, kecamatan apa? Gelagah di Lamongan tuh. Mampir di kafenya Mas Iqbal. Siap. Oke. Nah, ini yang mau saya tanyakan Mas. Berarti kan kepake banget ilmunya. Betul. Waktu brevet dulu. Di brevet sendiri juga nggak hanya teorinya aja yang disampaikan, tapi ada sesi workshop atau kita lebih ditekankan ke praktikum akuntansi yang terintegrasi dengan pajaknya. Nah, kalau untuk Mas Iqbal sendiri, ada tenaga sendiri untuk mencatat laporan keuangannya atau Mas Iqbal sendiri yang melakukan? Karena masih baru ya, jadi proses berkembang, jadi masih saya sendiri yang proses pencatatan. Oke. Nah, gimana Mas rasanya mengelola bisnis sendiri, kemudian menyusun pencatatan laporan keuangan sendiri? Apakah sama seperti yang Mas Iqbal pelajari sebelumnya? Sebetulnya kalau dibilang sama ya sama, dibilang beda ya beda, karena kan bidangnya juga berbeda. Iya. Tapi kan berhubung kita sudah punya pembekalan ilmu di private, juga ada pengalaman di magang, jadi penerapannya lebih mudah. Oke, sangat terbantu ya Terbantu pastinya banget. ya. Oke, nah teman-teman semuanya, itulah yang disampaikan sama Mas Iqbal ya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menambah informasi dan juga meyakinkan diri teman-teman untuk ayo kita
tingkatkan pengetahuan dan juga keterampilan kita di bidang akuntansi dan perpajakan. Salah satunya adalah dengan mengikuti program brevet ABC di Cipta Sarana Cendekia. Oke, Mas, pertanyaan terakhir, apakah Mas Iqbal juga merekomendasikan ke teman-teman yang lain untuk ikut brevet di sini? Sangat direkomendasikan. Kenapa tuh? Karena tadi yang pertama menawarkan A, B, dan C, kan kebanyakan cuma A, B. Lalu yang kedua soalnya bervariasi, jadi penerapannya untuk di dunia pekerjaan jadi lebih mudah. Lalu yang ketiga harganya relatif lebih murah dibanding yang lain. Dan juga yang paling penting tidak membosankan saat pembelajaran, karena instrukturnya masih muda dan juga update tentang ilmu perpajakan seperti itu. Oke, itu teman-teman ya sudah disampaikan sama Mas Iqbal. Dan untuk menambah informasi aja, selain yang disampaikan oleh Mas Iqbal bahwa brevet A, B, dan juga C di Cipta Sarana Cendekia itu selain memiliki kelas offline, kita juga punya kelas online ya Mas ya. Nah, untuk kelas offline-nya sendiri itu ada di kelas sore jam 3:30 sampai 5:30, dan juga untuk kelas malamnya di kelas online itu ada di jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Dan tentunya teman-teman bisa milih nih mau ikut di kelas sore maupun kelas malam, mau ikut kelas offline atau kelas online, semuanya sama aja ya. Yang penting yang membedakan itu semangatnya teman-teman semuanya untuk menambah ilmu dan juga pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan. Oke, nah teman-teman semuanya, karena waktunya juga sudah lumayan ya, saya sudah dikode sama kameramennya. Nih, saya mau tanya Mas Iqbal untuk pertanyaan penutup, bisa dikasih pesan dan juga kesan untuk Cipta dan juga teman-teman semuanya, Mas. Untuk kesan saya selama magang dan brevet di sini, kesan saya sangat menyenangkan dan tidak membosankan, dan juga ilmu saya sangat terupdate dengan belajar di sini. Dan juga untuk pesan untuk PT Cipta Sarana Cendekia, semoga semakin maju, semakin berkembang, dan terus mencetak generasi bangsa yang taat akan pajak. Nah, luar biasa sekali ya mencetak generasi Indonesia yang taat pajak. Tuh, Pak dari DJP ya, bisa Bismillah DJP. Amin. Tentunya yang jujur ya Mas ya. Siap. Oke. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan konten kali ini. Semoga informasinya tersalur dengan baik dan juga teman-teman bisa menambah wawasan seputar akuntansi dan juga perpajakan. Dan tentunya saya sangat berterima kasih sekali kepada Mas Iqbal. Semoga kerjasama kita tetap terjalin dan juga usaha-usahanya tambah lancar ya Mas ya. Amin. Dan apa yang diinginkan segera terwujud. Siap. Termasuk untuk mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Oke, nah teman-teman semuanya, itu dulu perjumpaan kita kali ini. Saya pamit undur diri. Saya Fianda Ramatika sebagai pembawa acara untuk konten kali ini, dan juga narasumber saya yang sangat luar biasa, Muhammad Iqbal Zamzami. Oke, kami pamit undur diri dulu. Terima kasih. See you next time and bye-bye semuanya. Sampai ketemu di konten berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe konten YouTube Cipta Sarana Cendekia. Bye-bye.